Apa kabar? Selamat pagi semua teman-teman di seluruh dunia. Salam dari Indonesia kepada teman yang sedang berada di luar negeri. Saat ini Rudi ingin sekali membagikan kesempatan ini bukan dalam bentuk nyanyian, bukan dalam bentuk orasi, bukan dalam bentuk cerita. Jadi dalam bentuk apa ya? Kira-kira yang lain dari yang lain dulu lah. Gimana karena ini masih pagi, kita bentuknya bermain tebak-tebakan ya. Saya percaya kalau ngomong main tebak-tebakan seru nih. Topik tebak-tebakan kita adalah tang. Nah, kalau udah ngomong tang, saya yakin semua teman-teman bisa membayangkan, menduga-duga ya. Wah, ini berarti tang penjepit yang untuk bisa mengambil sesuatu dengan cara jepit ya, apakah mengambil sesuatu yang kita rasa perlu atau memegang alat teknik. Gak salah kalau ada yang menganggap itu. Tapi kali ini saya mengajak kita untuk mengobrol tentang tang ini secara global, tidak hanya sekedar alat-alat tukang. Pertama, saya mengajak teman-teman dulu nih, tebak-tebakan yang pertama. Pertama yang saya tanya gini ya, tang apa yang harus dibawa oleh polisi oleh petugas kepolisian? Coba teman-teman mikir, tang apa, tang jenis apa yang harus dibawa oleh kepolisian? Saya belum pernah lihat polisi bawa tang gitu. Berarti bukan itu ya maksudnya. Ayo teman-teman. Sekaligus pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kedua yang sama jawabannya dengan yang pertama, yaitu tang apa yang ditakuti oleh penjahat? Wah, kalau orang udah melakukan kejahatan, kriminal apapun, kalau udah ngomong tang ini, saya yakin mafia kelas 1 dunia pun kalau udah tahu ada tang ini dia akan ketakutan. Coba tuh teman-teman, kira-kira tang apa ya? Saya mengajak teman-teman untuk pikir dulu. Ada yang saya lihat sudah mulai nangkap maksudnya. Nah, jawabannya adalah tangkap. Waduh, kalau polisi manapun harus punya tangkap. Gimana menegakkan hukum kalau nggak menangkap penjahat? Setuju ya teman-teman ya? Dan juga penjahat manapun kalau udah katanya ditangkap, udah mau ngomong apapun, mau ngomong dia punya masa, dia punya nama baik, tangkap dulu, nanti proses pengadilan. Kita negara hukum, setuju? Yang kedua, tadi kedua udah ya. Yang satu dan kedua jawabannya sama, tangkap. Saya berharap di antara kita teman-teman tidak boleh ada satupun yang melanggar hukum. Amin. Kita adalah orang yang taat hukum. Lalu ada satu lagi pertanyaannya, nomor 3 seperti ini. Tang apa yang harus dilihat oleh setiap orang dalam aktivitas sehari-hari? Gimana, sudah beraktivitas? Biasanya aktivitas kita nanti mau di kantor, mau orang yang bilang berdagang, mau janji, mau organisasi, dia perlu tang ini. Tang apa tuh teman-teman? Kalau dia sudah lihat tang ini, kalau dia nggak dapat, bingung, bahaya. Ayo teman-teman, yang harus kita lihat tiap hari tang apa? Ada jenis tang yang katanya harus dilihat tiap hari. Apa itu teman-teman? Saya percaya teman-teman sudah mulai nangkap itu ya. Yaitu apa? Tanggal. Nah, bisa bayangkan teman-teman kalau ada yang lagi ada aktivitas, mau janjian, mau bikin schedule, aduh kalendernya lepas atau hilang. Nggak tahu tanggal, kita bingung kan? Ini hari apa ya? Tanggal berapa ya? Tapi kita selalu kalau yang update, gampang ya, berapa hari lagi nih? Atau sudah berapa lewat tanggalnya? Sudah terlambat belum bayar listrik? Sudah terlambat belum bayar bulanan? Sudah bayar utang belum sesuai dengan kreditnya? Kalau ada kreditnya, tanggal jatuh tempo, hati-hati ya. Banyak di antara kita kalau sudah melihat tanggal, susah, banyak ruginya. Tetap harus mau nengok tanggal. Setuju? Sekarang pertanyaan keempat.
tang apa yang katanya sangat mematikan bagi serangan smash. Saudara yang suka main bulu tangkis, orang yang jago smash sangat takut jika lawannya punya tang ini. Ayo ini, saya percaya teman-teman tidak bisa menebaknya ya. Namanya tangkis, ya. Kita harus punya kemampuan menangkis serangan. Harus siap sedia. Nah, jadi kalau main bulu tangkis sudah pasti namanya datang tangkis. Ini yang ditakuti oleh yang jago smash. Orang jago smash, kalau berkali-kali dia smash, ditangkis terus, lama-lama dia juga capek. Dia merasa, aduh, susah nih, tangkis melulu. Nah, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Tang yang bagaimana yang kurang memuaskan semua orang? Ayo. Katanya kalau udah tang ini tidak memuaskan. Ya. Ada orang menanya sama kita tapi jawabannya yang bagaimana nih? Tidak memuaskan kalau tang ini kita kasih. Ya. Hasilnya dikasih kita target, tapi kalau yang kita punya tang ini, wah, atau orang lagi asik ya bermain atau asik bekerja, tiba-tiba waktunya dibilang ada tang apa itu? Namanya tanggung. Kalau udah kata tanggung, tanggung nih. Tiba-tiba lagi enak-enak orang main catur, dibilang waktunya habis, tanggung. Orang menjawab pertanyaan tapi tidak memuaskan, namanya tanggung. Kita harus tanggung resiko kalau melakukan kesalahan. Kita harus tanggung jawab kalau melakukan kesalahan, jawab perbaiki dan minta maaf. Baru ada lagi katanya yang kalau kita lihat setiap kita kalau ada lagi sedih, lagi susah, ada tang yang menemani. Tang apa itu? Saya teman kalau lagi sedih, saya juga sampai mendapatkan tang ini yang menemani saya. Namanya apa? Tangis. Ya. Saat kita sedih, nggak mungkin kita nggak menangis ya. Minimal ada orang hatinya yang menangis. Walaupun kadang tidak air mata keluar, hatinya menangis. Ya. Mendengar ada koruptor bersenang-senang, hati rakyat menangis. Ya. Mendengar kalau ada koruptor didapat remisi banyak tahunnya, hati rakyat menangis. Karena orang yang lagi melakukan kesalahan kecil tidak pernah diremisi malahan ya. Dipukuli masyarakat ya kalau ada yang kesilapan dikit. Tapi kalau udah korupsi besar tidak pernah dipukuli masyarakat. Malah itu dapat remisi maksudnya. Hati rakyat menangis. Berikutnya, ini ada yang penting nih. Tang ini yang harus ya dimiliki oleh semua prajurit. Kalau prajurit tidak memiliki ini nggak bisa. Bukan hanya polisi saja, tentara ya harus memiliki tang. Tang apa itu? Ayo teman-teman yang ada tentara. Tang itu namanya tangguh. Kita berdoa agar semua polisi dan tentara kita, Bravo, TNI, Polri, semuanya tangguh. Dan setiap kita manusia harus memiliki karakter yang tangguh. Kalau karakter kita tidak tangguh, hancur kita. Banyak cobaan dalam dunia ini. Ya, setuju teman-teman? Tapi nggak setuju dong. Yang nggak mau setuju tangguh, ya rugi sendiri ya. Berikutnya ada yang kita lihat mengenai tang ini. Tang apa yang harus disiapkan guna mencegah yang tidak disukai? Atau tang apa yang harus kita siapkan guna mencegah yang tidak diinginkan? Apa itu kira-kira? Namanya tangkal. Ya udah, kalau kita tahu memang ada yang tidak baik mau masuk ke rumah kita, tangkal. Ada orang mengajak yang tidak baik, tangkal. Ya.
ada orang mengajak untuk melakukan kejahatan yang hati nurani kita bilang tidak baik, tangkal. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada memiliki jabatan, ada bujukan untuk menerima suap, ingin punya integritas yang baik, tangkal itu. Kalau nggak bisa menangkal, bahaya. Akan menjadi tanggung resikonya. Sia-sia ya. Kita harus punya kemampuan untuk menangkal, tangkal yang tidak baik, tangkal kejahatan. Kita berdoa supaya semua TNI Polri kita kuat. Bukan hanya tangguh, tapi juga bisa tangkal segala kejahatan sebelum terjadi. Itu lebih penting ya. Seluruh RT RW harus berperan, masyarakat harus berperan untuk menangkal segala kejahatan. Berikutnya, ada tang bagaimana yang harus dimiliki semua olahragawan. Wah, kalau olahragawan, apalagi atletik ya, kita harus memiliki tang yang bagaimana. Tentu tidak harus punya tang penyepit, nggak masalah, tapi harus ada tang ini. Kalau tang ini nggak ada, nggak bisa olahragawan. Apa itu? Tangkas. Kita harus memiliki tangkas. Kalau nggak punya tangkas, nggak bisa. Tangkas. Cerdas tangkas. Cerdas berpikir, tangkas bertindak. Setuju ya? Cerdas merencanakan, tangkas dalam menjalankan rencana itu. Itu yang penting diperlukan. Jadi kita harus tangkas, dan memang ini perlu latihan. Tangkas itu perlu latihan. Olahraga perlu latihan ya. Tidak ada orang bisa langsung pintar semuanya. Setuju ya teman-teman ya? Terakhir, ini penting nih. Tang apa yang bisa menjadi perisai terhadap ombak dan serangan banjir? Semua teman-teman sudah tahu jawabannya. Tanggul ya. Tanggul, tanggul, tanggul yang tangguh. Tanggul, tanggul, tanggul yang kokoh, yang tidak jebol, yang tidak ambrol. Nah, itu ya. Semoga semua bapak-bapak ibu yang sudah pernah mengalami banjir bandang akibat tanggul jebol, tanggulnya ambrol, mendapatkan solusi terbaik dari pemerintah. Tanggul-tanggulnya diaudit sesuai pemasangan yang standar nasional, supaya benar-benar tanggul itu baik. Nah, ngomong-ngomong sebelum saya tutup, saya pernah ngomong-ngomong dengan beberapa teman. Tanggul yang bagaimana sih yang seharusnya dimiliki oleh negara kita? Kalau saya ngomong tanggul kepada para pedagang, mereka mengharapkan tanggul-tanggul itu bisa menjadi tempat jualan. Kita tanggulnya selain kokoh, selain kedap air, di atasnya mereka diberi kios-kios kecil, semuanya gratis, tidak ada digunakan biaya, tidak ada preman di sana yang mengancam. Semua pedagang diberi sebanyak mungkin lot, ya, mereka berdagang. Itu kalau yang ditanya pedagang. Tapi kalau yang kita aja orang ngomong para ekonom, coba tanggul yang bagaimana menurut bapak ibu ekonom yang baik? Mereka akan bilang kalau bisa tanggul yang bukan hanya sekedar kuat dan kokoh, katanya hemat biaya, artinya mengerjakannya dengan tidak ada korupsinya, maksudnya hemat biaya itu tidak ada yang penggelembungan biaya. Tapi bagaimana dengan modal kecil-kecilnya tapi maksimal hasilnya sebesar-besarnya. Itu kalau yang orang ekonomi yang ditanya ya, dia nengoknya pengorbanan kecil-kecilnya tapi manfaat sebesar-besarnya. Itu nggak salah ya. Baru kalau saya tanya sama ini ya, penyanyi, hai para teman-teman penyanyi, tanggul yang bagaimana kalian yang sukai? Mereka tentu bilang kalau bisa bukan hanya penyanyi, seniman maksudnya. Seniman bukan hanya penyanyi, semua yang berikut dalam seniman. Tanggul itu kalau bisa bukan hanya kokoh, tapi tanggul bisa dijadikan panggung sandiwara atau panggung berkreasi. Bisa orang nyanyi-nyanyi di sana setiap hari, dikasih fasilitas orang menyanyi, menghibur masyarakat yang lewat. Wah, enak banget ya kalau ada tanggul seperti itu ya. Katanya pasti sambil dijaga gitu. Oke, yang keempat kita tanya juga sama
orang yang sudah pernah mengalami melihat pohon yang tumbang, dia akan trauma dan mengatakan kalau bisa tanggul itu bukannya tanggul sungai saja. Tanggul itu adalah menanggul, membatasi semua pohon-pohon yang ada di pinggir jalan. Diberi tanggul yang bisa dia mulai dari ikat tambang, bisa juga melalui besi-besi penyangga, supaya kalau jatuh, kalau ada pohon tumbang, seminimal mungkin masalahnya. Jangan sampai mengenai orang yang lagi lewat. Kalau tiba-tiba ada angin kencang dan juga hujan lebat, bahaya ya kalau ada pohon tumbang, nyawa akibatnya. Sudah banyak yang korban sia-sia. Semoga suatu saat pemerintah kita bisa membuat tanggul bukan hanya anti banjir sungai, tapi tanggul anti pohon tumbang. Gimana caranya? Itu kita banyak teknik yang lebih tahu ya. Yang jelas, ini harus menjadi perhatian. Jangan tunggu ada dulu lagi banyak orang jadi korban, lewat asik naik motor, naik sepeda, naik mobil, ada pohon tumbang ditimpa, bisa meninggal. Karena tidak main-main. Saya harap para pejabat memperhatikan ini. Baru kalau saya ngomong sama pemancing ikan ya, Mas, kalau lagi mancing ikan asik tanggul yang bagaimana yang baik? Maka mereka mengatakan kalau bisa tanggul itu bisa tempat mancing ikan sekalian. Mereka diberi kesempatan lomba mancing di situ. Ikannya nggak apa-apa, diperbanyak dikasih bibit di sungai. Nah itu kalau menurut para pemancing ikan. Lain lagi dengan para budayawan. Para budayawan dan juga tenaga kesehatan, kalau katanya tanggul yang bagaimana yang bagus. Mereka bilang tanggul yang bagus adalah tanggul yang diberi APD, alat pelindung diri. Ternyata APD, teman-teman, bukan hanya keperluan manusia. Tanggul juga perlu APD. Kenapa? Tanggul itu kalau hanya dibuat dari semen, ya, batu, besi, itu juga rawan dengan kebocoran dari air, rawan dengan dijebol oleh air. Dia memerlukan perisai, dia memerlukan pelindung. Tanggul itu tidak boleh sendiri, dia perlu dilapisi dengan APD, alat pelindung diri. Anti jebol, alat pelindung diri, anti kebocoran, anti rembes. Kalau tidak sia-sia tuh, sia-sia, ya. Biaya besar untuk membuat tanggul, waktunya lama, tapi malah kalau jebol malah membuat banjir bandang. Sia-sia banget ya. Saya percaya semua pejabat di Pemda pusat memperhatikan ini. Jangan ada yang sia-sia lagi. Jadi untuk pembuatan tanggul perlu lapisan. Bisa lapisannya dari plastik tebal, dari akrilik, ya, kedap air. Tidak hanya sekedar melapisi dengan cat aqua terus cukup ya. Banyak yang dikeluarkan ya. Biasanya dari besi, beton ya, yang membuat dia dilapisi lagi dengan seng, macam-macam cara. Terutama dari plastik ya, biasanya kedap air. Baru katanya kalau kita bilang tanggul itu perlu diberi ajudan ya. Tanggul memerlukan ajudan, yaitu pengawal yang membuat dia lebih kuat, tidak langsung berhadapan dengan air. Yaitu apa? Sebelum tanggul itu perlu juga, sebelum air sungai ke tanggul, dia ada dulu pohon-pohon. Pohon-pohon kalau ada sebelum tanggul, dia akan membuat menjaga tanggul itu supaya airnya tidak langsung melibas tanggul sampai jebol. Tapi dengan adanya pohon, selain bermanfaat sebagai ajudan atau pengawal untuk menambah kesegaran lingkungan, juga melindungi tanggul sehingga airnya tidak melibas langsung, tapi tetap bersama-sama menahan ya. Pohon dan juga tanggul itu kerjasama ya, saling mengamankan ya. Banyak sudahlah tanggul jebol, jangan lagi sia-sia, jangan lagi seperti itu. Tapi kalau bisa ada pohon-pohon sebelum tanggul, dan setelah tanggul dikasih lagi taman ya, penahan supaya air juga tidak menjebolnya dari berbagai jurusan. Perlu dibuat taman bunga di sebelah tanggul. Wah, indah sekali idenya ya. Juga dikatakan gini ya, tanggul yang baik menurut orang yang mengasih gambaran ya, bisa katanya tanggul itu, sebelum tanggul ada sumur ya, sumur. Jadi arti kalau ada luapan air kali tidak langsung melibas tanggul,
sebagian dot ke sumur. Ya, sumur-sumur dulu, tentu juga sumurnya tinggi ya, dalam dan tinggi ke atasnya, sehingga sebagian saja yang nanti yang melewati sumur itu yang tahan sama tanggul. Tidak akan gampang tanggulnya jebol. Itu menurut khayalan kami orang sastra. Nah, nanti yang menyempurnakannya orang teknik, jadi mereka kesempatan. Sekian sebagian dari obrolan kita pagi ini, semoga bermanfaat. Selamat pagi yang menyenangkan bagi teman-teman. Take care. Your life is a station. Let's support each other together. Yeah.